Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Sebentar, saya pindahkan ini dulu sendoknya, karena saya buat cappuccino nih. Bismillah. Sedap. Kopinya dari kopi base-nya dari javahalucoffee.id. Ini luar biasa enaknya. Terus ini apa? Susunya apa nih? Susunya pakai Greenfields. Sedap, luar biasa. Ini siang karena tadi pagi kami memberikan training security. Salah satu pertanyaan yang muncul dalam training security itu adalah tentang ini OWASP. OWASP adalah Open Web Application Security Project ya. Ada OWASP, nanti ada OWASP Mobile, OWASP yang API dan lain-lain dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya itu gini, Pak, kenapa OWASP itu selalu ada tahun-tahunnya ya? Satu ya, tahun-tahunnya. Yang kedua, kalau kami misalnya baru menyelesaikan sebuah produk atau kode ya dengan menggunakan OWASP yang misalnya tahun sebelumnya lagi, itu masih valid atau enggak? Nah, jadi cerita gini dulu ya sebenarnya. Jadi sebetulnya OWASP atau Open Web Application Security Project itu digunakan sebagai panduan untuk menguji aplikasi yang berbasis web, makanya Open Web ya awalnya. Jadi dulu ketika kita akan melakukan pengujian web, ini sebentar kok kurang terang lampuannya. Nah, kalau kami melakukan pengujian web itu bukan web, menguji aplikasi itu berdasarkan apa? Karena dulu ya zaman dulu nih mungkin 25 tahun yang lalu ya belum ada daftarnya atau metodologinya, akhirnya kami di Indosys membuat metodologi kami sendiri ya. Ya karena nggak ada ya kita buat sendiri metodologinya, buatan checklistnya sendiri ya, pokoknya dikerjain sendiri. Kemudian ada juga buku yang muncul, ada buku juga yang digunakan misalnya waktu itu apa ya 19 Sin of Programmer atau apa ya gitu ya. Lupa saya. Kemudian berubah jadi 24 ya. Jadi ada 24 kebiasaan buruk yang dilakukan oleh programmer lah ya. Jadi 24. Jadi kalau kita membuat kode ya atau programming itu kalau secara security itu bisa dikategorikan menjadi 24 hal gitu ya. Nah, OWASP kemudian itu membuat hal yang mirip seperti itu untuk web-based application. Jadi ada aplikasi yang desktop gitu ya, kemudian web-based application. Nanti di kemudian hari membuat mobile-based ya, kemudian API. Jadi itu ya. Metodologinya gimana? Metodologinya adalah mengkategorikan masalahnya itu ya, masalah dalam hal security-nya itu menjadi beberapa kategori. Misalnya apa? Kalau yang sekarang yang ngetop tuh broken access control gitu ya. Nah, broken access control dikategorikan. Ada banyak hal tuh nanti itu kategorinya broken access control, kejadiannya bisa berbagai cara atau berbagai hal yang bisa masuk ke kategori itu. Nanti ada satu lagi apa? Injection ya, misalnya injection ada SQL injection, shell injection, tapi injection. Nah, metodologi yang dilakukan oleh OWASP itu adalah melihat top 10. Jadi pada tahun ini misalnya, pada tahun ini yang paling sering kejadiannya itu yang mana? Misalnya, wah tahun ini broken access control gitu. Itulah sebabnya untuk daftar OWASP yang tahun ini, misalnya broken access control itu nomor 1. Karena tadi ya yang paling sering terjadinya adalah itu. Nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan seterusnya gitu. Nanti berapa tahun kemudian mungkin diupdate lagi. Mungkin broken access control bukan nomor 1 lagi, mungkin nomor 3, injection nomor 1 gitu ya. Nah, itu kenapa ya? Karena berjalannya teknologi itu kan ya, maka orang ada menggunakan library yang baru, library yang lama bermasalah, atau apa yang lagi ngetop cara-cara baru sehingga cara yang lama ditinggalkan, tidak didukung, nggak disupport, itu mulai nimbul masalah, atau cara yang baru itu belum secure sehingga bermasalah gitu. Jadi itu dilakukan seperti itu. Nah, OWASP ini dijadikan panduan oleh penguji ya, pentester, auditor untuk menguji. Karena kan sebetulnya kalau dia menguji kan, kalau kami ini menguji kan ya bisa macam-macam ya caranya, ada banyak cara. Yang mau diuji itu apa gitu kan ya. Ya cara yang paling gampang adalah kita yang paling sering kejadiannya, yaitu yang paling sering terjadi yaitu top 10 baik dari OWASP ataupun dari tempat yang lain.
gitu. Karena mungkin kalau kita kejar dari top 10-nya tuh ya mungkin dari 5 teratas itu ada aja nemu ya gitu. Gitu. Jadi pertanyaan kedua tadi, kalau kami misalnya mengembangkan aplikasi dan kami mengujinya dengan menggunakan OAS yang lamanya sebelumnya ya kan misalnya sebelum ada yang baru tiba-tiba ada yang baru gitu ya. Tapi kami udah terlanjur menggunakan yang lama, nggak apa-apa. Karena itu biasanya sama-sama aja sih ya. Itu biasanya kalau versi terbaru itu biasanya reordering atau nanti restrukturisasi ada attack yang ini bisa masuk kategori itu gitu ya. Jadi bisa ditambah-tambahkan atau mungkin kategori baru gitu ya gitu-gitu. Jadi gitu ya nggak apa-apa gitu. Daripada tidak sama sekali. Tapi asal tahu aja si auditor atau orang yang akan menguji atau pentester akan melihatnya dari top 10 tersebut gitu ya. Gitu. Itu sedikit tentang OWASP top 10. Gitu, ini saya dari tadi ngincar ngelirik kopinya ngelirik kopinya dulu ya. Karena kalau udah dingin nanti nggak enak ya. Jadi ini mumpung masih panas, aduh. Kok aduh ya, alhamdulillah ya, harusnya bukan aduh ya. Gitu ya. Yang penting kita sehat semuanya. Demikianlah cerita sedikit lah ya sore siang ini tentang OWASP top 10. Kenapa ada versi yang baru gitu ya. Jadi jangan takut lah ya. Gitu, menggunakan versi yang lama juga nggak apa-apa ya. Tapi asal tahu aja orang akan ngeceknya dengan menggunakan versi yang baru gitu ya. Begitu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Saya ngopi, alhamdulillah masih boleh ngopi. Ya itu harus banyak disyukuri ya, gitu ya kesehatannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.